PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Dex Lite. PT Pertamina Persero mengaku masih memantau pola konsumsi BBM masyarakat seiring adanya penurunan sejumlah BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Pertamina mengaku tidak dilakukannya penurunan BBM jenis Pertamax karena mempertimbangkan sejumlah faktor. PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Dex Lite. Meski demikian, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Ron 92 tidak mengalami penurunan. Menurut Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron, perihal tidak dilakukannya penurunan harga BBM jenis Pertamax karena mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari regulasi yang berlaku, perkembangan harga minyak dunia, hingga kondisi daya beli di masyarakat. Baron memastikan Pertamina masih melakukan pemantauan terhadap pola konsumsi BBM masyarakat seiring adanya penyesuaian harga yang disinyalir memicu sejumlah konsumen beralih dari BBM non-subsidi ke Pertalite atau BBM subsidi. Apa yang terjadi kemarin 1 Juli adalah berdasarkan aturan, ketentuan, dan juga harga minyak dunia tentunya. Komponen dari kemampuan atau daya beli masyarakat tentu tetap menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menetapkan harga. Seperti diketahui, per 1 Juli 2026, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter, kemudian Pertamina Dex turun menjadi Rp21.150 per liter. Kemudian Dex Lite turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, PDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. PT PLN Persero memastikan sistem kelistrikan khususnya di Pulau Jawa kini telah membaik sehingga kejadian pemadaman bergilir yang sempat terjadi beberapa waktu belakangan tak akan terulang kembali. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan PLN tidak lagi melakukan pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026 setelah mendapat tambahan pasokan batubara berkalori menengah untuk kebutuhan PLTU. Ia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah menambah alokasi batubara dengan kandungan nilai kalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 4.500 kcal per kilogram yang dikhususkan untuk kebutuhan pembangkit PLN. Adapun Kementerian SDM telah mengalokasikan tambahan pasokan batubara sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026. Tambahan pasokan tersebut meningkatkan daya mampu pasok sistem kelistrikan Jawa sekitar 5 gigawatt. Kondisi sistem kelistrikan Jawa, terutama di Jawa, ini sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir sejak tanggal 21 Juni 2026. Nah, tentu saja kondisi ini secara bersama-sama terus kami jaga dan juga kami tingkatkan melalui program penguatan keandalan sistem yang telah direncanakan sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM. Pertama adalah roadmap. Pertama, untuk 2026 ini. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Rusia kembali menyerang ibu kota Ukraina, Kiev, dan menewaskan sedikitnya 27 warga. Rusia menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan Ukraina baru-baru ini. Sedikitnya 27 orang tewas dalam serangan drone dan rudal Rusia ke arah ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan tersebut merusak beberapa bangunan tempat tinggal di seluruh kota. Militer Rusia menghujani ibu kota Ukraina, Kiev dengan gelombang rudal balistik dan drone yang berlangsung hingga Kamis pagi waktu setempat. Serangan ini pun menjadi sebuah pertunjukan kekuatan yang mematikan setelah berminggu-minggu serangan Ukraina di Rusia telah menambah tekanan pada Presiden Vladimir Putin. Serangan di Kamis pagi ini merupakan yang terbaru dalam musim semi paling mematikan bagi warga sipil di Ukraina sejak bulan-bulan awal invasi skala penuh Moskow pada tahun 2022, di mana kekerasan antara Rusia dan Ukraina meningkat karena kedua belah pihak berlomba-lomba mengembangkan senjata baru. Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan pada Kamis kemarin mengatakan serangan terhadap Kiev merupakan tanggapan terhadap serangan Ukraina baru-baru ini. Sementara itu, Uni Eropa menanggapi serangan Rusia dengan mengusulkan untuk memperlakukan sanksi ekonomi baru terhadap entitas yang mendukung industri pertahanan militer Moskow. Berbagai sumber ada di sini.
Informasi selanjutnya, pemirsa, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,39% secara tahunan di sepanjang kuartal 2 2026. Sektor manufaktur menjadi kekuatan pendorong utama bagi perekonomian secara keseluruhan. Kantor Statistik Nasional Vietnam pada Jumat ini melaporkan produk domestik bruto naik 8,39% secara tahunan pada periode April hingga Juni 2026. Realisasi ini lebih tinggi daripada estimasi para analis yang menunjukkan rata-rata prediksi sebesar 7%. Angka tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Vietnam di kuartal pertama 2026 yang hanya sebesar 7,94%. Adapun ekspor Vietnam di Juni 2026 tercatat meningkat 28,1% atau melampaui perkiraan awal yang sebesar 20%. Di sisi lain, realisasi impor juga melonjak tajam menjadi 45,2% atau berada di atas estimasi pasar yang sebesar 35%. Kantor Statistik Nasional Vietnam menyebut sektor manufaktur menjadi kekuatan pendorong utama bagi perekonomian secara keseluruhan. Kantor Statistik juga menyebut pemulihan pesanan ekspor serta dampak positif dari investasi publik sebagai faktor utama yang mendukung pertumbuhan. Realisasi pertumbuhan di atas ekspektasi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan tarif dagang secara guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah gagal membendung ambisi Vietnam untuk mengejar target pertumbuhan 2 digit pada tahun 2026. Berbagai sumber untuk IT Actionable. Pemerintah masih mengkaji keluhan kalangan buruh terkait pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT. Pemerintah memastikan masih melakukan asesmen terhadap masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan dan tetap berkeadilan. Menteri Keuangan Purbayadi Sadewa menyatakan pemerintah tengah mengkaji keluhan kalangan buruh terkait pengenaan pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT. Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan masih melakukan asesmen terhadap masukan yang disampaikan sebelum memutuskan apakah ketentuan tarif pajak perlu disesuaikan. Purbaya menegaskan keputusan yang akan diambil nantinya akan didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian yang dilakukan pemerintah. Ia juga menekankan bahwa peninjauan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta JHT dengan saldo yang sangat besar, seperti mencapai 1 miliar atau lebih, melainkan mempertimbangkan aspek keadilan bagi para pekerja. Oh, yang di 50 juta kan nggak bayar, itu 96%. Nanti kita lihat yang sekian persen perlu dikurangin apa enggak. Tapi Bapak ada upaya nggak Pak mau ngubah itu kan udah lama banget PP-nya dari zaman Pak SBY Pak. Ada upaya nggak Pak? Masa dengan kondisi indeks ekonomi gitu? Indeks ekonomi bener gajinya kan nanti nggak berubah Pak threshold-nya gitu. I think indeks ekonomi. Jadi kita lihat dulu keadaan seperti apa. Lagi diakses kan, katanya Pak Dirjen mau ketemu buruh juga, kita lihat yang hasilnya seperti apa. Berarti maksudnya ada di bahasan juga Pak dari Kemenq Pak. Apa akan dibahas? Selama itu jas itu adil, dalam hal ini jas kan adil. Bisa bahasa kita ngomong bahasa indeks ekonomi. Dalam hal ini indeks ekonominya jas, kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan asesmen nanti. Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata yang itu pensiunnya gede-gede banget, 1 miliar, 2 miliar, ya nggak usah. Tapi saya akan lihat dulu ya. Sebelumnya sejak 2009, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak telah memungut pemajakan atas manfaat JHT, di mana saldo JHT di bawah 50 juta dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0%, sedangkan saldo di atas 50 juta dikenai tarif final 5%. Evaluasi atas aturan tersebut kini tengah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jakarta, Raharjo Patmo, ADEX Channel.